Hello. And I am Pernahkah kalian merasakan hal tersebut saat berbicara di depan orang banyak? Entah itu saat presentasi di depan kelas ataupun saat memberi sambutan di suatu acara. Mengapa dan bagaimana cara mengatasinya? Sebelumnya, perkenalkan kami dari Polinema Mengajar akan memberitahu tentang beberapa teknik yang harus dikuasai dalam melakukan public speaking. Sebelumnya, apa tuh public speaking itu? Public speaking adalah sebuah cara komunikasi untuk menyampaikan pesan atau informasi di depan halayak atau sekelompok orang yang bertujuan untuk menyampaikan berbagai informasi, menghibur orang, dan juga mengajak atau mempengaruhi orang lain. Terdapat 4 teknik dalam public speaking, antara lain yang pertama adalah percaya diri, teknik vokal, ekspresi dan gestur, dan komunikatif. Yang pertama, kita harus percaya diri. Percaya diri di dalam public speaking sangat penting, bahkan akar dari public speaking yaitu percaya diri. Ketika percaya diri muncul, maka akan sangat mudah untuk menguasai teknik selanjutnya. Tetapi, jika percaya diri belum muncul, maka akan sulit untuk mempelajari teknik selanjutnya. Jadi, harus bisa mengontrol diri sendiri untuk bisa percaya diri. Bagaimana caranya? Yang pertama, kita harus mengetahui definisi percaya diri. Percaya diri adalah keyakinan untuk sukses dalam mengerjakan suatu pekerjaan tertentu. Dalam hal ini yaitu public speaking. You have to believe in yourself. Caranya adalah sampaikan pikiran positif pada diri sendiri agar yakin berbicara dengan baik dan pantas. Jika diri sendiri minder, dipikirkan kembali setiap manusia mempunyai keunikan tersendiri. Satu dan lainnya tidak bisa dibandingkan. You have to believe that you are unique. Dan punya kekuatan sendiri, jadi pantas untuk berbicara di depan. Kepercayaan diri bisa meningkat dengan 2 hal, yaitu yang pertama latihan. Semakin banyak latihan yang dilakukan, maka akan semakin tahu apa yang harus dilakukan ketika berbicara di depan. Kemudian, jam terbang. Jika jam terbang semakin banyak, maka akan bisa mengantisipasi hal-hal yang mungkin terjadi ketika melakukan public speaking. Jadi semakin yakin bisa melakukannya. Teknik public speaking yang selanjutnya adalah teknik vokal. Apa aja sih yang harus diperhatikan dalam teknik vokal? Yang pertama ada volume, kemudian passing atau speed, artikulasi, dan juga intonasi. Yang pertama, volume. Pastikan audiens bisa mendengar dengan jelas suara kita. Jika menggunakan mikrofon, pastikan tidak terlalu kecil, tidak terlalu jauh, dan tidak terlalu dekat. Kemudian, passing atau speed. Perhatikan juga kecepatan berbicara. Ini akan menentukan gaya bicara kita. Hal itu ditentukan dalam 2 hal. Yang pertama, bagaimana materinya, dan bagaimana audiensnya. Yang ketiga ada artikulasi. Artikulasi di sini harus jelas. Kemudian, intonasi. Put your energy dalam melakukan intonasi. Tekan kata-kata yang seharusnya ditekan dan bermain dengan intonasi supaya audiens tidak bosan dalam mendengarkannya. Teknik yang ketiga dalam public speaking adalah ekspresi dan gestur. Ekspresi dan gestur juga sangat penting dilakukan dalam menunjang visual atau penampilan. Jika dalam penyampaian ekspresi datar, maka tidak akan menarik. Kita bisa berekspresi dengan seluruh komponen yang ada, mulai dari alis, mata, hidung, pipi, dagu, dan mulut. Gestur adalah gerak tubuh, terutama di bagian kepala dan juga tangan. Terkadang orang bingung mengenai ekspresi dan gestur. Kalau kita sedang berbicara di depan umum, lebih baik diam saja atau menggerakkan tangan tersebut. Jadi diri kita tidak boleh tegang atau awkward ketika di depan. So, you have to make your gesture in your control. Kita bisa melakukan penekanan, mengontrol gerakan tangan, gerakan kepala, cara berdiri, dan lain sebagainya. Jadi ketika sudah di depan panggung, lakukan itu. Everything have to be in your control. Jangan kalah dengan nervous dan jangan takluk dengan rasa takut, sehingga semua jadi tidak terkontrol.
Yang terakhir dalam public speaking adalah komunikatif. Ketika berbicara di depan panggung, yang sebenarnya terjadi adalah it's not about the speaker, but it's all about the audience. Jadi kita harus mengerti tentang audiens karena itu adalah bagian penting dalam forum tersebut. Nah, gimana sih agar kita bisa komunikatif dengan audiens? Yaitu kita bisa memberikan pertanyaan dan menyapa. Semakin spesifik pertanyaan kita, maka audiens akan merasa semakin diakui. Kita bisa bertanya basa-basi terhadap audiens seperti apa kabar, sudah sarapan hari ini, atau yang lain-lain. Jangan takut untuk bertanya kepada audiens, karena dengan itu akan menjadikan interaksi menjadi lebih komunikatif lagi. Tidak hanya bertanya, tetapi juga bisa menambahkan humor agar audiens menjadi fresh dan siap untuk mendengarkan materi yang akan kita sampaikan. Nah, itu tadi merupakan beberapa penjelasan tentang teknik public speaking. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, subscribe, and see you on the next video.